Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Nur Syukani akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi pengulangan nilai UT saya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab terdiri dari 21 pertanyaan. Langsung saja. Untuk pertanyaan yang pertama, jawabannya adalah adapun 3 pengertian dasar dalam politik. Yang pertama, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau hubungan antar manusia yang hidup bersama, yang di dalamnya mencakup suatu peraturan-peraturan, kebijakan, kewenangan, kewarganegaraan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk poin yang kedua, politik merupakan pengetahuan mengenai ketatanegaraan dan kenegaraan dan memiliki sistem-sistem, contohnya sistem politik, sistem pemerintahan, dan dasar pemerintahan. Dan untuk poin selanjutnya, poin yang terakhir, yang ketiga, aktivitas yang berkaitan dengan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan juga memiliki suatu hubungan dengan penggunaan kekuasaan negara. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua, adapun jawabannya perkembangan politik di dalam Yunani. Adapun dari polis, perkembangannya beragam konsep, mulai dari politeia yang bermakna ihwal yang menyangkut kenegaraan. Selanjutnya polites yang bermakna warganegaraan, politikos berarti yang memiliki arti kewarganegaraan, litekos yang bermakna pula ahli negara, oliteike yang memiliki makna kemahiran dalam berpolitik, dan politeike yang terakhir yang bermakna ilmu politik. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, adapun jawabannya dinyatakan bahwa art politika yang memiliki arti suatu kemahiran tentang masalah-masalah kenegaraan dan merupakan pula sesuatu yang berhubungan, yang memiliki hubungan antara warga negara pada suatu negara, suatu tempat dan juga memiliki nama ilmiah dalam bahasa Inggris The Art and Science of Government, yang memiliki arti seni dalam ilmu pemerintah. Dan pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat, adapun jawabannya objek politik yang saya pelajari ada 10 poin, mulai dari kenegaraan negara, pemerintah, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, pembagian dan atau alokasi, fakta politik, kelembagaan masyarakat, kegiatan politik, dan yang terakhir suatu konflik dan konsensus. Baik, kita beranjak ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan kelima, ada banyak sekali konsep yang saya pelajari yang berkaitan sekali dengan kekuasaan, mulai dari wewenang, kontrol, kapasitas, relationship, proses, domination, influence, persuasi, manipulasi, kekerasan, otoritas, perjanjian, dan yang terakhir benda. Dan selanjutnya pertanyaan yang keenam, adapun jawabannya
Apa itu politik Islam? Politik Islam itu suatu politik yang di dalamnya memiliki suatu basis yang berbasis nilai-nilai Islam atau syariat Islam. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh, adapun jawabannya terdapat 3 poin penjelasan penting dalam nilai-nilai Islam. Untuk poin yang pertama, Islam merupakan dieng dan sistem hidup bagi yang memeluknya. Untuk poin selanjutnya, poin yang kedua, Islam merupakan suatu asas dan ideologi bagi setiap muslim dan muslimah. Untuk poin yang terakhir, poin yang ketiga, Islam merupakan suatu sistem hidup yang juga mengatur segala kehidupan dan penghidupan manusia di dalam yang mencakup berbagai hubungan. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-8, jawabannya adalah adapun 3 poin dalam prinsip sistem politik. Untuk yang pertama, tauhid, yang bisa dibilang juga kemahaesaan Tuhan. Dan poin selanjutnya, poin kedua, risalah atau kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, ketiga, khilafah. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-9, adapun jawabannya prinsip penjelasan dari setiap prinsip sistem politik mulai dari tauhid, risalah dan khilafah. Ya, tauhid yang bisa dibilang juga kemahaesaan Tuhan. Hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, yang segala pencipta, yang segala penguasa dan memelihara dari seluruh alam. Kedaulatan ini hanya terletak untuknya. Dialah yang berhak memberi suatu perintah atau larangan. Kita sebagai muslim yang mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya, yang ketaatannya kita hanyalah kepadanya. Itulah tauhid. Nah, selanjutnya risalah, bisa dibilang juga kerasulan Muhammad SAW. Apa itu risalah? Adalah pola dari sistem hidup dalam Islam, dengan adanya kita harus melaksanakan hukum Islam itu dan memberikan praktik dengan detail sesuai yang diperlukan. Selanjutnya, khilafah. Apa itu khilafah? Khilafah adalah perwakilan dan perwujudan dari wakil rakyat di dalam sistem politik. Untuk pertanyaan yang ke-10, adapun jawabannya adalah perbedaan pendapat itu tentang politik dan syariat Islam bisa kita lihat dari Revolusi Prancis. Ajaran-ajaran dari Prancis mereka ambil dari 3 serangkai, Rousseau, Voltaire, dan Montesquieu. Sedangkan dari Revolusi Prusia mereka ambil berdasarkan ajaran Marx, Lenin, dan Trotsky. Dan juga adapun dari gerakan Nazi, ajaran-ajarannya berdasarkan Hegel, Goethe, dan Nietzsche. Dan yang terakhir, revolusi Islam adalah berdasarkan kepada ajaran Tuhan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Untuk pertanyaan yang
Selanjutnya pertanyaan ke-11. Adapun beberapa unsur-unsur dalam berpolitik, mulai dari unsur negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, wewenangnya, dan tercakup juga hubungan dengan negara lain. Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-12. Adapun jawabannya adalah mengapa Islam dimaksud sebagai ideologi? Karena Islam itu adalah din atau petunjuk, pandangan hidup, way of life yang memiliki suatu prinsip-prinsip untuk terbentuknya suatu ideologi yang dimana harus bersesuaian dengan ajaran Islam. Baik, kita beranjak ke pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan ke-13. Adapun jawabannya ada beberapa poin yang saya pelajari dalam ciri-ciri ideologi. Yang pertama, cita-cita yang dalam dan luas. Yang kedua, bersifat jangka panjang dan universal. Yang ketiga, dimiliki suatu kelompok manusia yang mengidentifikasi dirinya bahwa dengan adanya isi ajaran tersebut harus diikuti, itu mengikat kelompok-kelompok. Dan yang terakhir, sering membenarkan dan mempertahankan sikap perbuatan kelompok-kelompoknya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-14. Ada pun beberapa poin yang saya pelajari dalam prinsip-prinsip ideologi. Yang pertama, percaya kepada satu Tuhan, there's the only one God. Ya. Yang kedua, hukum Tuhan. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan. Yang keempat, musyawarah dan mufakat. Yang kelima, membangun kebudayaan. Dan yang terakhir, pemerintah dengan persatuan yang diperintah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-15. Adapun jawabannya adalah ada 3 poin yang saya ketahui dalam 3 dimensi komponen kebudayaan. Poin pertama yaitu dimensi ideal, poin kedua dimensi fisik, poin ketiga dimensi tingkah laku. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-16, adapun jawabannya mengapa kebudayaan Islam banyak julukannya. Adapun kebudayaan Islam disebut juga sebagai penalaran, akidah, syariah, dan yang terakhir akhlak. Untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang ke-17, adapun jawabannya adalah yang menjadi pandangan Islam, aliran-aliran politiknya adalah mulai dari yang pertama Sunni, Syiah, dan yang terakhir Khawarij. Baik, kita beranjak ke pertanyaan yang ke-18. Adapun jawabannya, bagaimana sih sistem pemerintahan kepemimpinan, khususnya pengangkatan kepala negaranya? Ada 3 pendapat mengenai cara pengangkatannya. Yang pertama, imam. Yang kedua, khalifah. Yang ketiga, amir. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-19, sistem pengangkatan kepala negara dalam Islam. Di sini ada 3 cara pengangkatannya, mulai dari kalangan sunnah, ahli sunnah, kalangan khawarij, dan yang terakhir kalangan syiah. Yang saya ambil di sini pengangkatan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Menurut pendapat umum yang ada di zaman itu, seorang khalifah haruslah berasal dari suku Quraisy. Gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-20. Adapun 3 gelar simbolik kepala negara dalam Islam. Untuk yang poin pertama yaitu imam, poin kedua khalifah, poin ketiga Amirul Mukminin. Baik, kita beranjak ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ke-21. Adapun jawabannya, 3 gelar simbolik kepala negara dalam Islam
ada satu yang saya ambil, yaitu imam. Al-imam adalah sebagai semua orang yang diteladani dalam agama. Ya, sekian. Itulah jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.